Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk menyambut firman-Nya. Kita bersatu teduh. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Sabtu 16 Oktober 2021, tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Demikianlah dikatakan, berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Demikianlah dikatakan. Bila saudara diberi kesempatan untuk memilih satu permintaan dari banyak hal yang saudara anggap perlu, apakah yang saudara minta kepada Tuhan? Kita pasti sangat sulit memilih satu saja, bukan? Karena sebenarnya banyak sekali yang kita inginkan dari Tuhan, termasuk kekayaan, kehormatan, dan penghargaan yang kita anggap bisa membuat kita bahagia. Tapi tahukah saudara, itu semua tidak akan bisa menolong kita menuju kehidupan di masa yang akan datang, karena semua itu sifatnya sementara. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimanakah kita meminta kepada Tuhan agar kita tahu menjalani kehidupan ini dan kita bisa menikmati anugerah Tuhan sambil berjalan menuju hidup di masa yang akan datang, serta bagaimana kita menghadapi berbagai kesulitan dan hidup mengatasi banyak persoalan. Sebagaimana Salomo di dalam kejayaannya tidak meminta kekuatan untuk dapat mengalahkan musuh-musuhnya, tidak juga meminta harta yang berlimpah untuk dia dapat bersenang-senang dengan seluruh penghuni istananya. Di dalam doanya, Salomo meminta hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat Tuhan dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebagai pemimpin bangsa yang besar, tentu persoalan yang dihadapi Salomo tidaklah mudah. Banyak hal rumit yang tidak bisa dia selesaikan dengan logika dan kekuatannya. Demikian juga dengan kita, bukan? Itulah sebabnya Salomo meminta kepada Tuhan untuk diberikan hikmat, diberikan hati yang bijaksana, sehingga ia mengerti apa dan bagaimana maksud Tuhan di dalam hidupnya, terutama di dalam memimpin bangsa yang besar itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagaimana Salomo, kehidupan kita pun pasti mengalami banyak kesulitan, baik yang diakibatkan oleh diri kita sendiri maupun oleh orang lain. Dalam berbagai-bagai persoalan hidup, kita tidak akan mampu mengatasinya dengan kekuatan sendiri. Sekalipun ada harta yang kita miliki, menduduki jabatan yang baik, mempunyai relasi dan sahabat kerabat yang banyak, tidak satupun itu bisa membantu kita untuk mengatasi persoalan-persoalan kita. Karena hanya Tuhanlah sumber hikmat yang mengajari kita untuk menjalani kehidupan ini dengan yakin dan mantap. Karena sekalipun kita mempunyai banyak persoalan dalam hidup, dalam hikmat Tuhan kita mampu mendapatkan jawabannya. Sekalipun banyak orang jahat yang mau menjatuhkan kita, ada hikmat Tuhan yang mampu membuat kita kuat dan tetap berdiri tegak, bahkan untuk maju terus berjalan. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun banyak yang kita inginkan, tetapi mintalah yang paling kita perlukan dalam hidup ini, yaitu mintalah hikmat agar engkau hidup. Milikilah hikmat, terutama yang datang daripada Tuhan, agar hidupmu dapat membedakan mana kehendak Allah. Hikmat Tuhan akan menuntun kita pada kebenaran
dan memuliakan Tuhan, dan membawa kita pada perilaku hidup yang baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Betapa pentingnya kita meminta hikmat dari Tuhan, karena kita tahu betapa pentingnya hidup kita berguna dan berdampak bagi banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara, tanda orang yang mengandalkan Tuhan, pastilah hidupnya takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan, pastilah dia mau berjuang dan berkorban untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan, kita perlu hikmat daripadanya. Sebagaimana Salomo berarti bagi seluruh umatnya bangsa Israel, tentu Tuhan pun mau kita berarti bagi banyak orang. Kita bisa menjadi solusi, kita bisa menjadi tempat bagi orang lain untuk mendapatkan jawaban atas setiap persoalan, karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, segala harta kekayaan dunia memang sangatlah indah dan ingin kita miliki. Tetapi ingatlah bahwasanya ada satu hal yang indah yang tidak bisa hilang dimakan zaman, dan itu harus kita miliki untuk selamanya, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Hikmat akan mengajar kita mengerti banyak hal. Oleh karena itu, mintalah hikmat Tuhan agar engkau diberi pengertian, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela, tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk bisa meminta apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Kami memerlukan hikmat daripada-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kehidupan kami, untuk kami boleh memilih yang baik dan yang terbaik yang datang daripada Tuhan, untuk kami pergunakan di dalam hidup kami. Dan di dalam hikmat daripada Tuhan, kami boleh dipakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati apa yang kami kerjakan agar berhasil dan berbuah dengan baik. Berkati dan kuatkan kami menjalani hari-hari kehidupan kami dengan penuh pengharapan dan hikmat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.